Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semuanya. Tadi saya dengar pembawa acara menyebut para yang dihormati 5 menit, Pak. Jadi biar cepat, saya tidak usah menyebut satu persatu. Teman-teman, para Kakanwil Kementerian Keuangan dan semua yang hadir di sini, terima kasih pagi ini bisa hadir bersama di acara peluncuran launching daftar sasaran bersama dan implementasi penerbitan NPWP, akun e-auction, DJP dan ekspor oleh pelaku UMKM Kalimantan Barat. Ini hobinya birokrat itu kalau bikin judul panjang sekali gitu. Sehingga harus nyontek kalau mau baca. Para pelaku UMKM yang kami hormati, berbahagia pagi ini kita bisa ketemu untuk tadi apa Pak Arief, untuk belajar bersama ya. Kita mengadakan acara ini untuk mendukung UMKM. Kita tahu bahwa tidak hanya di Kalimantan Barat, tidak hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia sudah mengakui bahwa sebenarnya dari jumlah pelaku ekonomi, 60-70% pelaku ekonomi di seluruh dunia itu adalah di kelas SME ya, Small and Medium Enterprises, kalau kita menyebutnya UMKM. Dari sisi jumlah, kalau kita pelajari krisis-krisis yang terjadi di tahun 98, di tahun 2008, dan kemarin pandemi, itu yang pertahanannya kuat ya UKM. 98, 2008 krisis keuangan gitu. Semua bank kolaps, bank-bank besar rontok karena UKM-nya tidak pinjem duit di bank, santai-santai aja UKM-nya gitu. Modalnya modal sendiri gitu. Kemarin pandemi, di saat pandemilah pukulan kepada UKM sangat terasa karena memang transaksinya yang hilang. Jadi tidak bisa jualan, tidak bisa kulaan gitu. Sehingga memang pandemi kemarin benar-benar memukul keras dunia usaha kecil dan menengah. Pemerintah Republik Indonesia tentunya juga punya concern yang sangat tinggi terhadap UKM. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh jajaran pemerintah daerah pasti punya concern yang sangat kuat kepada UMKM. Kalau saya boleh mengutip gitu ya, apa yang sering disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, beliau mengingatkan kami semua dan kita semuanya bahwa ketika kita bicara APBN itu ada lebih dari 20 kementerian dan lembaga yang mengajukan anggaran yang judulnya untuk membantu UMKM. Ya, 20 lebih. Tetapi di sisi lain para UKM masih mengeluh. Gitu kan, masih mengeluh bahwa pemerintah dirasa belum hadir secara optimal dalam mendukung kinerja UMKM ini. Nah, ini sesuatu yang coba kita sambungkan di dalam acara ini. Tadi Pak Arief menyampaikan di awal laporannya bahwa jajaran Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat, perwakilan Kementerian Keuangan membuat beberapa kelompok kerja, salah satunya adalah kelompok kerja pembinaan UMKM yang diketuai oleh Pak Kanwil Bea Cukai, Pak IMI ya. Tetapi bukan berarti yang bekerja hanya Bea Cukai, kami semua bekerja bersama. Makanya judulnya ada 4, ini 4-4-nya dirangkap semua. Pak Nizar dengan NPWP-nya, Pak Bu Teti dengan e-auction-nya, Pak IMI dengan ekspornya, dan kami di perbendaharaan dengan DJP. Ya, jadi kami berharap dengan mengenalkan hal-hal tersebut, maka secara nyata seluruh jajaran Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Pemda dan seluruh entitas yang peduli dengan UKM bisa benar-benar memberikan sumbangan yang pas gitu. Nanti secara detail para petugas di masing-masing unit eselon 1 di Kalbar akan menjelaskan satu persatu. Tetapi poinnya Ibu Bapak sekalian, yang kami harapkan adalah kerjasama. Kalau kita lihat yang kami pelajari, tadi saya sampaikan bahwa masalah UKM itulah masalah internasional.
paling tidak ada 5 masalah yang diakui secara internasional itu menjadi challenge bagi UKM untuk bisa berkembang. Bulan Februari yang lalu Pak Gubernur menyampaikan di acara di kantor kami bahwa kalau kita pemerintah secara bersama-sama bisa mendorong 10% saja dari UKM itu untuk naik kelas menjadi perusahaan yang lebih tinggi, maka Kalimantan Barat akan jauh lebih makmur dibanding sekarang. Nah, sekarang kami semua sudah memilih berapa tadi Pak Arief? 48 ya, 48 UMKM yang hadir di pagi ini untuk menjadi DSB. Judulnya agak menakutkan Bu sekalian ya, daftar sasaran bersama, kayak sasaran tembak aja gitu. Jadi sasaran untuk dibantu maksudnya. Jadi kita mencoba, mudah-mudahan dengan bekerjasama kita bisa memajukan UMKM. Tadi saya sampaikan ada 5 hal yang mungkin dirasakan juga oleh Ibu Bapak sekalian sebagai pelaku UKM. Yang pertama adalah permodalan. Ini hal yang paling standar ya, meskipun di Kementerian Keuangan sudah punya kebijakan mempermudah akses permodalan melalui KUR dan UMI ya untuk mikro. Tetapi masalah permodalan masih jadi hal yang harus ditangani gitu ya. Mudah-mudahan dengan UMI dan mikro beberapa UKM bisa terbantu, tentunya nggak bisa semuanya sekaligus karena jumlah yang bisa dialokasikan untuk UMI dan KUR tidak sebanyak kebutuhannya gitu. Yang kedua adalah masalah regulasi. Beberapa kalangan mengingatkan pemerintah gitu bahwa UKM itu tidak akan besar kalau dibatasi, tidak didukung. Ada peraturan-peraturan yang ada itu bukannya malah menolong tapi malah menghambat di beberapa aspeknya. Nah, sehingga kami juga berharap nanti suatu saat nanti Ibu Bapak sekalian bisa datang kepada kami untuk bercerita aturan mana yang dianggap bisa membantu dan aturan mana yang perlu diperbaiki supaya bisa lebih pro UKM gitu ya. Yang ketiga adalah infrastruktur. Infrastruktur itu artinya akses jalan sampai kepada ketersediaan gudang dan pelabuhan mungkin ya, atau bahkan sampai infrastruktur IT. Karena sekarang kita sudah hidup di zaman gitu, semuanya harus lewat IT. Kalau internet aja nggak ada, gimana kita bisa jualan gitu ya. Yang keempat adalah masalah kapasitas ya. Ada beberapa UKM yang kalau kami biasanya menyebutnya itu K3 ya, kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Kami berharap UKM itu bisa memproduksi sesuatu dengan kualitas yang bagus, dalam jumlah yang memadai dan kontinu. Jangan sampai nanti hari ini bisa produksi 100, dibeli, pesen 200 nggak sanggup ngasih gitu, sehingga pembelinya pindah ke orang lain. Ya, jadi ini yang harus dijaga-jaga dengan benar-benar gitu. Artinya kita juga berharap supaya cara menjualnya itu enggak hit and run gitu, mumpung laku habis-habisan besok bingung mau ngapain gitu. Nah, ini yang harus juga dipelajari dari kapasitas. Yang terakhir mungkin adalah masalah supply chain ya, masalah konektivitas ya. Dalam artian antara supplier sebagai penyedia bahan baku, kemudian Ibu Bapak sekalian sebagai produsennya, dan mungkin kalau MLM itu downline-nya gitu, siapa yang jualan, kemana arah jualnya, itu yang harus dipelihara juga. Ini 5 hal yang dalam pemahaman yang kami dapatkan perlu kita pelajari bareng-bareng. Nah, mudah-mudahan nanti kami di seluruh jajaran pemerintahan bisa mengurai satu demi satu, paling tidak di Kalimantan Barat ini gitu. Apa yang Ibu Bapak sekalian rasakan, jangan segan-segan untuk menyampaikan. Meskipun kami tidak bisa berjanji akan menyelesaikan semuanya gitu ya, tetapi insya Allah kami akan mendengar dan mencoba untuk ikut membantu menyelesaikan. Di dalam kesempatan diskusi dengan Kepala Desa, kemarin saya kemana ya, Kepala Desa Sungai Raya, kalau nggak salah ya namanya Sungai Raya, Desa Sungai Raya, saya didatangi oleh ibu-ibu, Pak kalau saya butuh bantuan untuk KM bla 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 gitu, gimana bisa nggak? Saya bilang ini momennya nggak pas ibu simpen aja pertanyaannya dulu gitu ya. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu bersama-sama. Nah, demikian Bapak sekalian bisa kami sampaikan. Acara ini adalah awalan. Kami berharap jajaran Kementerian Keuangan di daerah bersama dengan Pemprov bisa hadir untuk memfasilitasi Ibu Bapak sekalian sebagai pelaku UKM
apapun keluhannya, nanti kita bisa kerjakan bersama-sama. Semoga acara ini benar-benar bisa membawa manfaat yang kita inginkan, dan kedepannya Ibu dan Bapak sekalian bisa berusaha lebih baik untuk beroperasi, bekerja dengan lebih baik, dan membawa perbaikan di perekonomian di Kalimantan Barat ini, khususnya ini hari ini baru di Pontianak dan Kuburaya. Tadi Pak Arief sampaikan rangkaian acara kita akan sampai ke Entikong dan Ketapang ya. Jadi kita akan mencoba untuk hadir di semua lokasi yang bisa kita jangkau. Nah, mudah-mudahan Allah meridhoi usaha kita bersama dan kita bisa berhasil dengan baik. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Alhamdulillah pagi hari ini momentum yang luar biasa. Satu, Bapak Kaper hadir, seluruh Kakanwil hadir, dan para pelaku UMKM hadir. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saya nggak usah nyebut satu-satu seperti Pak Kuku tadi, langsung beberapa poin. Ini kita semua berada dalam satu depan pintu, yang pintu itu akan kita buka sama-sama. Ya, pintu untuk yang lebih baik dalam konteks UMKM. Bapak Ibu pelaku UMKM yang hadir di sini, saya nggak tahu jumlahnya berapa. Di data saya yang sudah komit 34. Kata Pak Arief lebih dari 40 ya. Nah ini nanti silakan kalau sudah komitmen, ayo sama-sama datanya dikuatkan. Nah 4 hal yang disebutkan tadi oleh Pak Kaper, Pak Kuku tadi, kita akan masuk di dalam konteks pembinaan yang harapannya kalau sudah pernah dilatih oleh Pemda, dilatih perbankan, dilatih oleh BI, atau dikasih support oleh siapapun itu, ini satu alternatif yang mungkin lebih bagus ya. Tapi kita nggak bisa ngomong janji, nanti kita praktekkan bareng. Karena ini mulai dari satu, bagaimana nanti punya ruang masuk ke instansi-instansi yang menggunakan APBN. Oh bisa daftar situ di JP. Jadi kalau nanti snack atau makan siang dihubungi, atau nanti ada paket oleh-oleh yang dihubungi oleh kantor-kantor yang sudah terikot, nah itu satu kelebihan. Yang kedua, lelang jaringannya lebih luas, produknya bisa diketahui oleh siapapun dimanapun. Nah nanti ada konsekuensi, stok barangnya, produksinya nggak boleh macet. Yang ketiga, terkait dengan NPWP, pintu masuknya kalau mau lelang, mau ekspor pun NPWP-nya harus dibuat dulu, sehingga nanti bisa masuk ke aplikasi-aplikasi itu. Ekspor yang paling gampang ya kita nyebrang nanti ke Kucing. Ya, sampai saat ini sebagai info Bapak Ibu sekalian, sampai dengan Mei yang kita bantu untuk ekspor pelaku UMKM di Badau, di Entikong, di Aruk, itu nilainya sudah 49,3 miliar. Ada yang sudah ekspor nggak sih? Belum ada. Nah, itu bisa pisang, bisa pete, bisa singkong, bisa keripik, bisa sayuran, bisa ikan, bisa apa saja. Level 1. Maksudnya level 1 apa Pak? Yang apa adanya. Nah berikutnya kami pengen adanya kualitas ya. Jadi jangan hanya raw material, kesenengan sana. Kalau bisa singkongnya jadi keripik ya, petenya jadi kemasan, dikemas. Nah, nanasnya nanti kasih ukuran SML. Kalau hanya karungan gitu aja, yang untung sana, nilainya diolah sana lebih tinggi. Ya, jadi itu semua. Makanya pada kesempatan hari ini luar biasa, momentum yang sangat bagus untuk Kementerian Keuangan satu Kalbar dan bagi para pelaku. Tapi jumlahnya baru sedikit. Katakanlah 40. Ya, misalnya 40 orang yang pelaku UMKM sini. Yang terdata di provinsi itu 200.000, jadi 0,0002%, masih jauh.
Tapi kami berharap pionir ini nanti ada sosmed ya, ada publikasi yang gencar. Mudah-mudahan pola pembinaan sini akan banyak yang memberi manfaat. Dan pembinaannya selain kegiatan tadi auction atau lelang, kemudian NPWP, ekspor sama DJP, pola pembinaannya mudah-mudahan nanti semua pelaku itu dipotret. Ini urusan pendanaan sudah aman belum? Mau pinjem, mau pakai uang saudara, uang sendiri atau apa, pokoknya dipotret aman atau enggak. Baru nanti bagaimana nanti pembukuannya, sudah punya enggak, sederhana atau apa. Ya, jadi pola pembinaan ini harapannya bisa mendorong Bapak Ibu kalau mau dibina, antara yang dibina dan yang membina harus klop. Nah, nanti yang pusing, nanti yang mau bina aja, ini kita mau tingkatkan tapi lari-lari. Nah, ya makanya kita sepakati dulu ya nanti Bapak Ibu sekalian, produknya silakan macam-macam. Yang tenunan juga boleh, apapun juga boleh. Jadi caranya apa? Tadi pintu masuknya NPWP, baru nanti ada aplikasi, kita belajar sama-sama di situ, nah, sehingga nanti bisa meningkat. Itu kalau mau ekspor sendiri, lelang sendiri. Kalau mau numpang, nah itu pilihan Bapak Ibu, titipin aja sama yang lain. Tapi nilai tambahnya nanti yang lain yang dapat. Kalau melaksanakan sendiri, nilai tambahnya pasti akan lebih besar. Ya, mudah-mudahan itu dipahami oleh kita semua sebagai awalan yang baik bagi kita semua. Dicatat ya, ini tanggal 11 Juni. Ulangi. Nah, kemarin nonton volley jadi lupa. 12 Juni itu hari yang menjadi momentum bagi kita semua bersama. Nah, mudah-mudahan nanti akhir tahun kami akan review, sudah bisa ekspor nggak? Belum bisa Pak. Oke, kalau belum bisa, penjualannya sudah meningkat nggak? Ah, sudah Pak, alhamdulillah. Satu kabupaten atau seluruh kabupaten di Kalbar? Sudah seluruh Kalbar Pak, alhamdulillah. Nilainya meningkat, kualitasnya meningkat nggak? Nah, di situ nanti kita akan review akhir tahun ya. Mudah-mudahan bisa kita jalani bersama dan tidak perlu khawatir. Kalau sendiri itu pasti kurang nyaman, kurang berani. Tapi kalau bersama jajaran Kemenkyu pasti semuanya akan lebih kuat ya. Karena itu selanjutnya saya mengundang Pak Kaper, Pak Kanwil Pajak, Kanwil DJKN, kita bersama pegang palu untuk meyakinkan Bapak Ibu sekalian ini bahwa kita itu sama-sama komitmen ya. Kita ketok sama-sama palunya ya. Nah, Bapak pegang palu, saya pegang Pak Kapernya. Ayo kita sama-sama. Nah, ini pegang palunya kecil. Nah, kita ketoknya berapa kali Bu? 1, 10 kali atau berapa? 3 kali ya. Ya. Jadi dengan ini kita resmikan launching atau launching sama aja. Kita resmikan daftar sasaran bersama Pokja Kemenkyu, Pokja UMKM Kemenkyu 1 Kalbar pada tanggal 12 Juni 2023. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan sudah sukses semua. Selamat. Sukses untuk kita semua. Ya. Terima kasih Pak Kaper, Pak Kanwil, Bu Kanwil. Jadi Bapak Ibu, kalau gini-gini mas seremonial aja, nggak penting. Yang penting itu usaha ibu makin kuat, usaha bapak makin kuat, dan pemasarannya makin heboh. Kita pengen produk UMKM Kalbar jadi tuan rumah di Kalbar. Ya, kalau ibu produknya di Pontianak makin dikenal di Pontianak dan melalang buana entah kemanapun itu kita akan support ya. Jadi semangat semuanya pelaku UMKM. Dan nanti timnya harusnya bisa melihat ya apakah semua sudah ada sosmed, karena sosmed sekarang menjadi andalan dari Pak Ibu-ibu terutama nih Bapak ya untuk bisa mengenalkan produknya. Tapi nanti kualitas saya pikir itu penting juga untuk dikawal dengan baik ya. Jangan hanya ngikut generasi terus 7 turunan begitu terus, tapi sekarang ada packaging ya, ada rasa dan lain-lain. Saya rasa demikian. Sukses selalu untuk UMKM Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.